Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi sosialisasi THR dan BHR keagamaan tahun 2025 di Aula PB Sudirman, Kabupaten Jember. Pada hari ini, Rabu 19 Maret 2025, bersama Bupati Jember, Kadis Naker, 91 perusahaan angkutan berbasis aplikasi, SPSI, Sarbumusi, dan Apindo Kabupaten Jember. Yaitu sambutan dan arahan kepada Bapak Bupati Jember, Gus Muhammad Fawaid, SE, MSc, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Salam, Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ayo. Alhamdulillah. Al-Qail fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember, Pak Kadis beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati pimpinan Apindo yang hadir, juga Ketua SPSI yang baru terpilih. Selamat sekali lagi, semoga ke depan kita bisa berkolaborasi antara SPSI dan pemerintahan Kabupaten Jember. Yang saya hormati Ketua Sarbumusi Kabupaten Jember dan juga seluruh pimpinan perusahaan se-Kabupaten Jember, perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi, paguyuban pengemudi online, dan seluruh pimpinan Serikat Pekerja se-Kabupaten Jember. Saya yang pertama mohon maaf, harusnya saya hadir langsung karena saya ingin hadir langsung di tengah-tengah panjenengan, namun karena ada tugas, kami harus menghadiri acara seminar dan koordinasi dengan KPK beserta Ketua DPRD Kabupaten Jember serta juga Bupati dan Ketua DPRD se-Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Kalimantan, sehingga saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung di tengah-tengah panjenengan. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, sebuah daerah bisa maju itu ketika ada peran serta dari para investor, dari para pengusaha. Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen ke depan akan menjadikan Jember sebagai kabupaten atau daerah yang ramah kepada para investor, para pengusaha. Namun tentu kita harus juga ingat filosofi bernegara kita adalah kesejahteraan masyarakat. Maka para pekerja juga menjadi yang utama dalam perhatian Kabupaten Jember ke depan. Kami berkomitmen akan mempermudah baik perizinan, aturan, dan lain sebagainya terhadap para investor yang ada di Kabupaten Jember. Bahkan saya ingin mengundang para pengusaha, para investor, para pelaku usaha se-Kabupaten Jember nanti insya Allah, dan juga kami menginginkan ada pertemuan rutin antara pemerintah Kabupaten Jember dengan para pengusaha, para investor di Jember, membahas terkait bagaimana terkait masa depan investasi di Jember. Kemudian kami juga berharap sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga SE yang sudah kami keluarkan, kami berharap bahwa para investor, para pengusaha juga memberikan hak-hak dari para pekerja sebagaimana diatur di dalam aturan yang berlaku saat ini. Terutama kita tahu bahwa hari ini sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya, maka saya berharap THR yang menjadi hak dari para pekerja itu betul-betul bisa diberikan kepada yang punya hak sesuai dengan ketentuan. THR ini diberikan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri yang insya Allah jatuh pada tanggal 29 atau 30 pada bulan ini. Kita
sadar bahwa kita bisa seperti ini karena peran serta dari para pekerja, para karyawan, para buruh yang ada di Kabupaten Jember. Maka ke depan kami pemerintah Kabupaten Jember akan mengawal terkait hak-hak apa saja yang buruh harus peroleh, mulai dari hak gaji, honor, dan lain sebagainya, termasuk hak-hak juga terkait masalah BPJS Kesehatan, hak-hak terkait BPJS Ketenagakerjaan, THR, dan lain sebagainya. Itu merupakan komitmen dari pemerintah Kabupaten Jember yang baru untuk mengawal, sehingga tidak lagi ada buruh-buruh yang tidak mendapatkan hak-hak yang saya sebut tadi. Namun, di lain sisi, pemerintah Kabupaten Jember juga mempunyai kewajiban untuk membuat Jember menjadi kabupaten yang ramah terhadap investor. Maka nanti para investor, para pengusaha, para pelaku usaha yang mungkin selama ini masih agak susah bertemu dengan pemerintahan Kabupaten Jember, maka ke depan justru akan kami undang dan akan kami bikinkan sebuah forum yang intens. Forum itu entah sebulan sekali, 3 bulan sekali, bisa bertemu dengan pemerintahan Kabupaten Jember. Tentu dalam pertemuan itu juga akan kami libatkan organisasi-organisasi buruh, organisasi-organisasi yang selama ini eksis memperjuangkan hak-hak buruh di Kabupaten Jember. Sekali lagi, kami menunjukkan komitmen dan kami sami'na wa ata'na kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Kami sudah mengeluarkan SE terkait masalah aturan-aturan pemberian THR. Kami berharap seluruh para pengusaha, para pelaku usaha, dan para investor yang ada di Jember untuk mematuhi SE dari pemerintah pusat, SE dari pemerintah provinsi, dan juga SE yang diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Jember. Insya Allah dengan kita mempermudah apa-apa yang menjadi urusan dari karyawan kita, dari buruh yang ada di Kabupaten Jember, insya Allah usaha-usaha kita semua akan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ke depan kami ingin memberikan insentif insya Allah kepada perusahaan-perusahaan yang tertib untuk memberikan hak-hak buruh, hak-hak pekerja, sehingga itu menjadi semacam stimulus supaya para pengusaha, para investor juga berlomba-lomba untuk memenuhi hak-hak dari para guru, hak-hak dari para karyawan. Dan tentu kami juga menyiapkan ada saluran wadul kusi. Kalau mungkin ada perusahaan, ada pengusaha yang mungkin lalai tidak menjalankan kewajiban dan menyerahkan hak-haknya kepada para karyawan dan para buruh, aplikasi atau saluran wadul kusi bisa dipakai untuk melaporkan terkait hal-hal yang saya sebut tadi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon kepada para pengusaha, para investor, ini menjelang hari raya, patuhi segala aturan yang sudah kita keluarkan, termasuk SE yang dikeluarkan oleh Pemprov dan SE yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Insya Allah nanti kita agendakan ada pertemuan rutin antara Pemkab dengan para pengusaha, antara Pemkab dengan juga para asosiasi buruh yang ada di Kabupaten Jember. Saya pikir itu, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Jember, Gus Muhammad Fawaid SEMSC, yang kami banggakan. Yang kami hormati pimpinan Apindo yang hadir secara luring. Ini Bapak Dr. Andes Imam MM, kemudian Ketua SPSI, ini yang masih fresh, masih baru ini. Mudah-mudahan semangatnya juga membara untuk mensukseskan hubungan industrial yang harmonis. Bapak Taufik Rahman, SPSH, MHUM-nya sudah keluar, Pak Rafiq? Belum? Oh, sudah keluar, MHUM-nya sudah keluar, Alhamdulillah. Selanjutnya yang kami hormati, kami banggakan dari Sarfungsi, Gus Faruk, Matur Sembanuan, Rawipun secara luring. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Kabid Hubungan Industrial beserta seluruh jajarannya yang bisa hadir secara langsung. Yang kami hormati, kami banggakan para pimpinan perusahaan sewilayah Kabupaten Jember yang hadir secara daring, juga para pengusaha dari perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi yang tahun ini adalah tahun kedua ya bergabung di THR dan BHR. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan para pengemudi paguyuban pengemudi online, juga para pimpinan Serikat Pekerja se-Kabupaten Jember yang hadir secara daring,
serta segenap undangan dan peserta sosialisasi pelaksanaan pemberian THR dan BHR keagamaan tahun 2025 yang berbahagia. Perkenankan dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan panitia penyelenggara sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja, buruh, dan perusahaan. Kemudian yang ketiga, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/HK-HK-04.00/Romawi 3 tanggal 10 Maret 2025 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2025 bagi pekerja /buruh di perusahaan. Selanjutnya yang keempat adalah Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor 560/19/012/2025 tanggal 14 Maret 2025 perihal tunjangan hari raya keagamaan tahun 2025. Selanjutnya yang kelima adalah Surat Edaran Bupati Jember nomor 800/560-39.316/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2025 bagi pekerja /buruh di perusahaan. Yang keenam adalah Surat Edaran Bupati Jember nomor 800, saya kira sudah saya sebutkan, dalam rangka pemberian tunjangan hari raya THR keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh perusahaan. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja. Pada tahun ini, pemerintah memenuhi tuntutan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi atau pengemudi dan kurir online. Pemerintah menghimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi atau perusahaan aplikasi untuk memberikan bonus hari raya keagamaan. Pemberian bonus hari raya keagamaan merupakan wujud kepedulian perusahaan aplikasi terhadap para pengemudi dan kurir online sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nama kegiatan adalah sosialisasi pelaksanaan pemberian THR dan BHR keagamaan tahun 2025. Maksud dan tujuan kegiatan adalah sebagai sosialisasi pemberian THR dan BHR tahun 2025 bagi para pekerja, buruh, serta pengemudi dan kurir online berbasis aplikasi. Pelaksanaan kegiatan hari ini tanggal 19 Maret 2025 hari Rabu jam 13.00 sampai dengan selesai. Tempat di Aula PB Sudirman, Aula Bawah sebelah timur Pemkab Jember. Undangan kegiatan adalah dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Jember, kemudian pimpinan Apindo, Ketua SPSI, Ketua Sarbumusi, kemudian pimpinan perusahaan se-Kabupaten Jember, perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi, dan paguyuban pengemudi online, para pimpinan serikat pekerja, dan para peserta yang lain. Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini kepada Pak Bupati bahwa ada banyak sekali yang sudah melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja bahwa sudah dilakukan realisasi THR bahkan BHR sudah disepakati. Ada beberapa perusahaan yang mungkin boleh saya sebutkan ya, diantaranya adalah ada Mitra Tani, ada PMP, ada Senyum Media Group, kemudian ada BCA, kemudian ada Delta Geraha Sukses, kemudian dan mana lagi yang lain? Belum ada yang usul. PT Jawati. PT Jawati. Ya, perkebunan ini yang Yunawati. Ini ada Pak Durja ini Pak Imam ada di sini. Ini beliau sudah membayarkan juga atur sembah nuwun atensinya. Kemudian dari Gojek yang berkantor pusat di Malang, prinsipnya udah oke untuk memberikan bingkisan.
kemudian dari Grab yang kantor pusatnya di Jember juga sudah oke, Bang Jack sudah oke, dan ini yang masih belum merespon ini kayaknya tinggal satu, Pak Bupati, Kak Jack ya. Kecil, tapi masih kecil, Pak Bupati, masih merintis, mudah-mudahan tahun depan bisa bergabung. Saya kira demikian, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami banggakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami mohon arahan dan petunjuk dari Bapak Bupati Jember, Gus Muhammad Fawaid, SE/MSc, sangat kami harapkan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Jember, Gus Fawaid, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Pak Supri, Pak Kabid, saudara saya SPSI dan Sarbu Musi semua yang hadir tatap muka, dan semua perwakilan perusahaan yang hadir dalam Zoom meeting ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya dari unsur Apindo mungkin sedikit menyampaikan, karena tadi sudah disampaikan terutama oleh Pak Bupati dan Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja. Dasar hukumnya jelas, aturannya jelas, maka itu selesai demi hukum. Nah, sekarang kita pengusaha terutama itu harus menjalankan anjuran itu, terutama dari pemerintah nomor 36 tahun 2021. Karena itu saya sarankan kepada perusahaan semua yang ada itu, patuhilah aturan itu. Jadi patuhi sesuai dengan anjuran. Kalau memang tidak bisa, itu bagaimana caranya? Itu anjuran saya. Dari awal, dari tahun ke tahun seperti ini memang anjurannya. Nah, sekarang kita patuh tidak, karena sekarang sudah membuka posko pengaduan, maka kepada para pekerja dan buruh, ketika tidak menerima itu ataupun kurang puas dengan hak itu, bisa disampaikan kepada posko. Dan kami juga atas nama Apindo pengusaha menyampaikan sekali lagi kepada perusahaan, ayo kita harus punya posilero, ya. Jadi hak-hak mereka harus dikeluarkan sesuai dengan aturan. Kami sudah jelas, walaupun kemarin kami diikuti juga 6,5% itu sangat berat, ya, tapi kita tidak bisa apa-apa, ya, kita tidak bisa apa-apa. Jadi aturan itu kita harus penuhi, ya. Jadi undang-undang dan hukum sudah selesai, maka kita sekarang harus melaksanakan aturan itu. Demikian saya kira dari saya, mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan, dan Jember terutama damai, tentrem, hubungan industrial harmonis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember, yang kami hormati juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, termasuk jajaran di bawahnya. Yang kami hormati dari Apindo Jember, sahabat kami dari DPD SPSI, dan seluruh yang hadir, baik perwakilan dari perusahaan maupun dari aplikasi yang saat ini kita bersama-sama melakukan sosialisasi tentang THR keagamaan melalui daring, ya, karena alasan pemerintah, efisiensi dan lain-lain, ya. Meskipun bagi kami itu untuk membangkitkan dan menciptakan kebersamaan, ya, tentunya bersilaturahmi dalam kondisi Ramadan itu jauh lebih penting, karena ini tidak ada alasan seperti COVID dulu, ya. Apalagi Ramadan, sebenarnya efisiensi sekali karena tidak ada makanan minuman yang keluar kecuali mendekati berbuka puasa bersama. Jadi alasan efisiensi menurut kami kurang tepat untuk bisa bertemu, sedangkan kita ini kebutuhannya keinginan untuk berinteraksi secara langsung ini jauh lebih penting. Kami dari Sarbu Musi sebenarnya selalu berperan aktif, ya, dalam setiap THR keagamaan tiap tahunnya, karena kami sudah mengirimkan surat resmi, surat dari DPP Sarbu Musi Kabupaten Jember, tepatnya tertanggal 11 Maret 2025, di mana setiap surat yang kami kirimkan kepada perusahaan-perusahaan yang ada anggota Sarbu Musi itu, hampir dipastikan kami tembuskan kepada Bupati Kepala Daerah, Kapolres,
termasuk Kepala Disnaker, DPRD, dan basis Sarumusi atau anggota kami yang ada di perusahaan-perusahaan. Tentunya ini sangat penting untuk mendukung para pekerja anggota kami ya, bagaimana ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri, ini ada semacam tunjangan yang bisa digunakan untuk membantu keluarga untuk mencukupi kebutuhan. Di mana kami juga menginstruksikan, kami berpatokan kepada kalender umum karena untuk mengawali bulan Ramadan ini tepatnya pada 1 Maret. Sehingga perkiraan kami Idul Fitri itu seperti yang sudah dicantumkan di kalender umum sekitar 31 Maret 2025. Sehingga pilihan kami untuk menentukan 7 hari sebelum Lebaran ini maksimal dari paling lambat ya THR itu diberikan yaitu tanggal 24 Maret 2025 tepatnya hari Senin. Ini perkiraan dari kami yang tentunya kami pertimbangkan berdasarkan kalender yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, meskipun pada akhirnya nanti penentuan Syawal itu berdasarkan rapat atau ketentuan dari Menteri Agama. Tapi tentunya yang paling penting bagi kami, perusahaan punya komitmen untuk bisa bersama-sama memenuhi kewajibannya untuk memberikan THR keagamaan. Karena ini sebenarnya kalau bicara THR kewajiban dan hak di antara keduanya ya, pemberi kerja dan penerima kerja, sangat kompleks sebenarnya. Bahkan tadi malam ini, mohon maaf, tadi malam ini saya dapat laporan ada salah satu perusahaan yang mau tutup di saat bulan Ramadan seperti ini, di saat mau Idul Fitri. Perusahaan ini mau tutup, cuman karena keterangan dari pekerja ini sendiri dengan terbatasnya sumber daya manusia tidak bisa memberikan penjelasan yang konkret ya. Kita mau take over karena beberapa pekerja yang ada sekitar 30 itu ini sudah tersisa sekitar 4 orang. Dia sebagai driver, ada administrasi dan sales. Yang lainnya sudah berhenti. Sedangkan pemberhentian di antara mereka itu ada yang masa kerjanya 15 tahun, 9 tahun bervariasi, itu tidak mendapatkan haknya. Artinya THR ini tidak mendapatkan. Kami karena menjaga etika tidak bisa menyebutkan nama perusahaan meskipun saya ada datanya karena menyangkut informasi resmi ini kepada kami yang belum konkret. Yang kami tekankan di sini, saya khawatir ada persoalan-persoalan serupa atau versinya saja beda, bagaimana perusahaan-perusahaan ini tidak membayarkan THR karena alasan efisiensi, alasan pilot bangkrut dan sebagainya. Ini yang tentunya harus disikapi oleh pemerintah, terutama Kabupaten Jember, baik itu Disnaker maupun Bupati Kepala Daerah. Yang kedua, yang kami harapkan di sini, berdasarkan temuan dari kami di lapangan, kami tidak selalu menuduh perusahaan atau pengusaha yang bersalah ya. Ketika kami berusaha untuk mengklarifikasi ke perusahaan, kenapa? Karena di situ ada anggota kami, Sarumusi, perusahaan ini memberikan THR pernah ini H-1 diberikan ya, Lebaran besok THR diberikan bertadi, sehingga tidak mungkin tidak gaduh, tidak menimbulkan sebuah konflik, tidak mungkin, hampir dipastikan menimbulkan konflik. Sehingga kami juga menegur perusahaan, ada alasan yang disampaikan oleh perusahaan itu, bila mana THR kami berikan H-7, ini kebiasaan pekerja ini besoknya langsung libur, meskipun saat itu belum dinyatakan libur oleh perusahaan. Sehingga apapun namanya kami menyampaikan kepada perusahaan berdasarkan aturan dan mekanisme yang ada harus sesuai ketentuan. Bagi perusahaan yang sudah memberikan THR di depan H-7 tentunya kami mengucapkan mengapresiasi kepada perusahaan yang tadi sudah disebut oleh Kepala Disnaker maupun oleh Pak Habib tadi, Pak Habib ya, Kepala Bidang. Telah disampaikan, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, termasuk kepada Bupati Jember, Kepala Dinas, dalam hal ini telah membuka posko THR setiap tahunnya, sehingga ketika ada kesulitan, pekerja, termasuk tertundanya atau tidak sesuainya nilai THR, termasuk ini, mohon maaf, karena saya tidak etis ya, ini sudah masuk laporan kepada kami, karena melihat situasi kondisi ekonomi, THR diberikan bukan 1 kali gaji. Ini hampir tidak sampai 50% dari nilai UMK saat ini. Kami memang juga tidak ingin suasana gaduh, apalagi di bulan Ramadan.
bagaimana kami menyikapinya itu nantinya paling tidak kami informasikan kepada Disnaker sebagai informasi resmi, sehingga pada akhirnya nanti dinas bisa memberikan petunjuk kepada perusahaan yang kami maksud. Alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita, dan ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, bahwa THLK ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah beberapa tahun, mungkin sudah puluhan tahun kita lakukan, sehingga tidak ada yang baru karena regulasinya jelas, bahkan sekarang lengkap ditambah dengan regulasi tentang pemberian bonus hari raya. Yang kedua, bulan ini adalah bulan yang berkah, yang penuh kebarokahan, maka kami sangat berharap kepada para pimpinan perusahaan untuk bisa memberikan tunjangan hari raya keagamaan ini tepat waktu, tepat besarannya, dan kami berharap tidak ada lagi air mata yang menetes dan kesedihan karena tidak terbayarnya hak-hak mereka. Kepada para pekerja dan buruh dan perusahaan, DPC SPSI juga membuka posko di kantor kami, Jalan Dr. Sutomo, Gang 4 nomor 3, untuk menerima pengaduan dari saudara-saudara pekerja dan buruh yang mungkin butuh pendampingan dari kami berkenaan dengan pemenuhan hak-hak THLK ini. Semoga di tahun ini Jember akan lebih baik, lebih kondusif, lebih tertarik dan lebih menarik bagi investor, sehingga cara-cara yang kita kembangkan selama ini akan memberikan manfaat bagi para pengusaha untuk bisa menanamkan modalnya dan investasinya di Jember. Dan kami sebagai keluarga besar dari pekerja, kehidupan kami di tahun ini dan yang akan datang akan lebih baik dan lebih sejahtera. Terima kasih kepada perusahaan yang telah lebih dulu memberikan THLK-nya kepada karyawannya. Semoga akan memberikan keberkahan dan membuat perusahaan semakin berkembang. Dan bagi perusahaan yang belum sampai hari ini belum melaksanakan, kami berharap tolong dengan hormat kami mohon agar THLK itu dibayar maksimal H-7. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Bupati, para pimpinan perusahaan dan para ketua DPC baik SPSI, Sarkumusi, juga pimpinan Apindo hadir di tengah-tengah kita. Ada beberapa hal penting yang perlu kami catat dan kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mumpung kita berkumpul, Bupati kita baru, semboyannya baru, bagaimana membawa Jember baru, Jember maju, menuju Jember baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini tidak hanya sekedar slogan saja, tetapi paling tidak kita ada beberapa hal yang perlu kita ikhlas untuk berpartisipasi dan mendukung terwujudnya Jember baru, Jember maju ini. Yang pertama, kita harus ikhlas beribadah dalam menjalankan, wabil khusus hari ini bagi para pengusaha, tunaikan kewajiban dengan seikhlas mungkin. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita tetap berpedoman akhlak kita, etika, tata krama, dan sopan santun. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Pastikan kita menjalankan sesuatu sesuai dengan porsi, tugas, fungsi, dan kewajiban-kewajiban seperti yang telah ditugaskan pada kita masing-masing. Kemudian jangan lupa kita mengatur keseimbangan, bahwa hidup kita itu ditunggu oleh kematian. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Oleh karena itu kita harus betul-betul mengatur keseimbangan. Ketika hak harus diberikan, maka harus diberikan. Tidak boleh banyak alasan, tidak boleh banyak argumentasi. Pastikan kita, perjalanan kita yang kelima adalah dalam pertobatan.
taubatan nasuha. Ikhlaskan semua bahwa kita menuju taubat bersama untuk membuktikan bahwa Jember baru, Jember maju menuju Jember baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu pesan-pesan penting yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Wabil khusus ini juga melapor menyusul ini Felisa Jaya dari Ampo ini, Pak Wasil juga sudah merealisasikan. Mudah-mudahan semuanya segera menuntaskan kewajiban dengan penuh keikhlasan. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.